Kecamatan Buju, Kabupaten Kelungkung. Kami kesini untuk memohon izin kepada Bapak terkait dengan tugas kami di modul 1 untuk pelaksanaan budaya positif. Nah, sebelumnya kami mempunyai rencana untuk melaksanakan atau membuat kesepakatan bersama dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas yang kami ajarkan. Nah, nanti kemudian kami akan mengimbaskan kepada 10 orang guru. Mungkin Bapak bisa memberikan kami izin dan memberikan arahan kepada kami. Ya, mantap. Terima kasih banget ini untuk semua calon guru CGP, luar biasa. Artinya dalam hal ini saya berterima kasih sekali sudah mau menggerakkan diri sendiri, mengubah diri sendiri untuk mampu bisa memberikan imbas yang terbaik untuk guru-guru yang lain. Apalagi saya terima kasih banget. Saya tidak bisa ngomong apa dah. Saya serahkan pada kalian semua bagaimana mengubah sekolah ini menjadi lebih baik, lebih power, lebih sip untuk bisa maju bersama. Ya, kita akan bisa maju bersama. Karena saya kalau sholat hanya sebegini. Ya, kalian yang punya jangka waktu panjang merubah dari sekarang, stop, lanjutkan, go, selamat. Terima kasih ya. Ya, selamat, mantap. Berdiri. Peraturan pengantin rumah. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan semua. Berdoa mulai. Berdoa kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah liburan semester kemarin, apakah ada yang merasa kurang pada hari ini? Sudah makan tadi? Tenaga yang lebih banyak. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita pada semester ini, kemarin harusnya kita ketemu di dan ada kegiatan kan dengan kepala sekolah. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini. Kita akan membuat atau kita akan membahas tentang pembelajaran dari kelas dan seperti apa yang kalian inginkan. Ada yang bisa menyebutkan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Silakan. Silakan. Kelas yang suka berkolaborasi. Oke, bagus. Kelas yang berkolaborasi. Lagi? Siapa lagi? Silakan. Kelas yang penting. Kelas yang tertib. Bagus. Baik, selain yang tadi disampaikan oleh temannya, apakah ada lagi keyakinan kelas yang kalian inginkan? Silakan. Ya, oke, bisa. Jadi terkait dengan kehadiran
impian saya adalah kelas yang kelas yang saya inginkan adalah kelas yang santai. Kelas yang saya inginkan adalah mendapatkan jam istirahat lebih lama. Kelas impian saya yaitu kelas yang bersih dan enak untuk belajar. Kelas yang saya inginkan adalah kelas yang tertib, tidak ribut saat tidak ada guru. Oke, sudah semua ya. Jadi kalian yang hadir hari ini sudah semua apa namanya kelas impian kalian. Oke. Kita akan mengumpulkan ke apa namanya ke bagian yang sama. Misalkan kayak hadir tempat kamu, hadir tempat kamu. Kemudian juga hadir tempat kamu. Udah ya, udah saya kumpulkan per apa namanya per bagian sudah saya kumpulkan ya. Jadi kita bahas dari sini ya. Kita bahas dari sini. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Tapi di sini ada yang tepat waktu, ada yang keluar tepat waktu, ada yang konfirmasi kehadiran 15 jam pelajaran. Oke, jadi untuk kehadiran kelas saya kita sepakati yang kalau tidak tepat waktu, kalau tepat waktu mungkin misal kita mulai hadir itu setengah 1, kalau pas 12.30 mungkin kalian masih mempersiapkan di kelas. Bagaimana kalau kita sepakati 15 menit setelah jam yang ditentukan maksimal. Jadi kalau setelah itu kalian tidak ada konfirmasi, saya anggap alfa. Begitu juga sayanya keluar kelas dengan persetujuan guru. Contoh kalian mau ke toilet, misalkan mau ngambil pulpen atau mungkin kalian ada telepon dari orang tua mungkin yang penting itu saya izinkan ya. Karena kan kalian juga punya kepentingan yang mendesak, sangat mendesak ya. Tidak bisa didesak. Kita sepakati yang itu. Oke, kita terima. Selanjutnya kelas yang santai. Kelas yang santai itu maksudnya bagaimana? Ada yang nulis ini? Kelas yang santai itu gimana? Kelas yang nggak serius sama yang bisa diajak bicara. Kalau yang selama ini sudah kita lakukan bagaimana? Sudah masuk santai? Oke. Kecuali kalau kalian yang bikin ribut ya. Oke, kelas yang santai. Santai tapi ini ya, santai tapi ada unsur belajarnya juga. Jadi jangan kalian minta santai itu minta tidur di kelas itu saya nggak mungkin kan kita pakai itu. Oke. Saya ingin kelas yang nyaman dan bisa saling ini tidak boleh ini. Tidak boleh ya. Ini nama orang tua tidak boleh. Ini masuk bullying soalnya. Ini tidak saya izinkan. Kita blacklist yang itu. Tidak boleh ya. Boleh saling mengejek. Tidak boleh. Tidak boleh.
kembali dan kita jadikan keyakinan kelas. Nanti kalian tinggal tanda tangan aja sisa. Ya, paham ya? Baik, silakan yang mau menempel duluan silakan langsung ditempel aja. Ya, langsung ditandatangani ya. Boleh pakai spidol atau bukan? Ayo silakan berikutnya setelah ini silakan langsung setelah yang langsung silakan langsung ditandatangani ya. Sudah ditandatangani langsung? Silakan selanjutnya yang belum tanda tangan silakan langsung tanda tangan di depan ya. Ya silakan. Yang belum tanda tangan silakan langsung tanda tangan di depan. Silakan tanda tangan. Hari Panita Nah ya. Baik, sekarang sebelum kita
menurut saya pribadi, dengan adanya keyakinan kelas itu membuat saya pribadi maupun dengan teman-teman yang lainnya itu menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Contohnya mandiri dalam mengelola waktu dalam pembelajaran. Baik, menurut saya pribadi dengan adanya keyakinan kelas membuat saya dan teman saya lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita omongin dan sepakati. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2022-2023 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Perkenankan kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kelungkung menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Kuasa, karena berkat rahmat Beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kelungkung beserta staf manajemen, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung yang sudah berpartisipasi untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2022-2023 CGT Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Adapun yang latar belakangi kami melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah sebagai salah satu langkah aksi nyata kami dalam pendidikan guru penggerak, sehingga nantinya kami berharap para CGT Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung dapat bekerja sama dan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung untuk membangun budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kelungkung. Susunan materi dalam diseminasi budaya positif ini adalah: yang pertama, saya sendiri, Nimade Arinaswati, akan menyampaikan materi mengenai perubahan paradigma belajar, dilanjutkan oleh rekan kami yang paling ganteng di CGT Angkatan 7, yaitu Bapak Iko Mardiana, dengan materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nimade Ayu Ari Wahyuningsih dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, Ibu Niwaya Krisna Dewi dengan materi 5 posisi kontrol guru. Dilanjutkan oleh Ibu Lep Putu Wijayanti dengan materi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, Ibu Dewa Ayu Putu Putri Sanjani dengan materi segitiga restitusi. Sebelum kita memasuki materi diseminasi budaya positif, izinkan kami mempersembahkan satu karya dari CGT Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukanlah hal yang absolut, karena murid bukanlah kerbau yang sebandel. Tidak mudah mendobrak tradisi-tradisi lama. Ia didukung tembok yang menyerupai penjara. Setidaknya kita berusaha meletakkan fondasi perjuangan pendidikan, karena hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan anak bangsa. Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kami akan melaksanakan satu kegiatan
kami mohonkan agar dua rekan guru dua rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung bersedia untuk maju ke depan. Kami mohonkan mungkin yang paling ganteng di sini Bapak Yoyan Parmana, serta ibu guru yang paling cantik Ibu Ketut Budiati untuk maju ke depan untuk melaksanakan kegiatan pemantik. Kami mohon agar dua rekan guru berkenan. Nah, dalam hal ini Ibu Ketut Budiati akan mengepalkan kedua tangannya, di mana Ibu Ketut Budiati nanti menganggap bahwa dalam kepalan tangan tersebut terdapat benda yang berharga. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yoyan Parmana berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan cara boleh membujuk, boleh juga menghantik ataupun menggoda ataupun memberikan sejumlah uang ketika Ibu Ketut Budiati mau untuk membuka kepalan tangannya. Untuk waktu kepada Ibu Ketut Budiati, silakan mengepalkan tangannya. Kemudian Bapak Yoyan Parmana kami persilakan waktunya untuk membuka kepalan tangan dengan menggoda, merayu atau menghantik. Kami persilakan. Selamat pagi, Bu. Boleh tahu yang kepala tangannya atau nggak boleh? Saya punya penawaran yang tidak ada. Saya punya banyak uang. Bunganya banyak. Baiklah, waktunya sudah habis Pak Yoyan Parmana, dan Pak Yoyan Parmana tidak berhasil untuk membujuk Bu Ketut Budiati untuk membuka kepalan tangannya. Nah, kira-kira menurut Bu Ketut Budiati, kenapa Ibu tidak mau membuka kepalan tangan Ibu? Karena menurut pribadi saya, ini bukan adalah ini saya. Saya tidak akan memberikan kepada orang lain karena orang lain supaya berusaha sendiri untuk memiliki sebuah apa yang saya pegang. Seperti itu. Baiklah rekan-rekan SMK Negeri 1 Kelungkung, dari kegiatan pemantik tadi kita dapat mengamati bahwa Pak Yoyan Parmana tidak bisa untuk membuka kepalan tangan dari Bu Ketut Budiati. Itu dikarenakan Bu Ketut Budiati mempunyai keyakinan tersendiri. Jadi hal tersebut kami ilustrasikan bagaimana betapa sulitnya kita sebagai seorang guru memberikan arahan maupun memberikan pedoman kepada peserta didik kita, itu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu marilah kita di sini belajar bagaimana membangun satu budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1. Yang pertama, saya akan membawakan materi mengenai perubahan paradigma belajar. Berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari Dr. William Glaser, dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya tidaklah sama. Kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua itu semua orang tidak melihat hal yang sama, karena kita ketahui bersama bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Yang ketiga, dalam teori stimulus respon sebagai paradigma belajar yang terdahulu, itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya, realitas yang sekarang, kita harus mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Yang selanjutnya, menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, pada teori kontrol pandangan tentang dunia, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol diri saya, namun sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, namun pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan mudah. Nah, pada teori stimulus respon, pemaksaan akan dilakukan saat melakukan rujukan gagal, akan dilakukan pemaksaan. Namun pada teori yang paradigma belajar sekarang, kita tidak harus dengan pemaksaan, namun kita mampu berkolaborasi atau melakukan konsensus atau melakukan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir ini akan menghasilkan, yang sekarang akan menghasilkan model berpikir menang dan menang. Nah, dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, kami CGP Angkatan 7 mengharapkan nantinya kita di SMK Negeri 1 Kelungkung mampu membangun budaya positif, sehingga SMK Negeri 1 Kelungkung mampu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya di CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sifat dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan paradigma belajar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil pengalaman saya selama belajar guru penggerak di angkatan ke-7 tentang disiplin positif. Nah, belajar tentang disiplin positif itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Untuk menunjukkan bagaimana kita mendisiplinkan kita sendiri, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain seperti itu. Nah, ini tujuan dari disiplin positif, itu akan mewujudkan budaya positif untuk mencapai cita-cita sekolah yang kita inginkan seperti itu. Nah, ketika kita menjalankan disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Firman Ibu terbayang adalah sebuah aturan, tata tertib, teratur. Nah, makna dari tata disiplin itu membutuhkan kita ada disiplin dengan tata tertib, teratur, dan patuhan pada aturan. Aturan yang harus diikuti atau ditaati. Tapi sejatinya disiplin juga sering dibungkam dengan hukuman. Padahal itu tidak sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, tidak harus hukuman yang kita lakukan, yang kita berikan kepada murid kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan untuk siswa. Karena hukuman berdampak pada hal yang terbaik bagi siswa. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dipakai menjadi suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, peraturan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, di mana dalam kemerdekaan yang ditulis oleh buku Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, yang artinya bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara membuat gagasan menerbitkan sebuah buku yang berjudul self disiplin. Yang tujuannya itu apa? Mencapai kemerdekaan untuk dalam konteks pendidikan kita
kita saat itu. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dalam dirinya sendiri dulu, kuat secara intrinsik, bukan secara ekstrinsi. Disiplin yang dimaksud ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal itu di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau pengaruh lingkungan yang diberikan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi eksternal karena proses berasal dari luar, dia berasal dari luar. Bagaimana motivasi dari luar yang disebut dengan motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain. Nah, apa yang dilakukan? Karena mereka berdasarkan tindakan sesuai dengan nilai kebajikan yang universal. Nah, sebagai pemilik kita, sebagai tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak yang memiliki disiplin dan sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, kalau kita berbicara tentang motivasi adalah sebuah dorongan yang diberikan kepada siswa. Bagaimana kita selaku guru memberikan dorongan kepada siswa terhadap berbagai motivasi yang kita berikan. Nah, dalam buku Diane Bushel, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, yang menyatakan ada 3 alasan motivasi manusia, atau 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kenapa hubungan itu tidak bisa dilakukan? Seperti apa yang Mas sampaikan tadi, bahwa ini ada tingkat terendah dari motivasi yang kita berikan kepada siswa dan bersifat sebuah hubungan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa akan terjadi apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Ketika dia mengalami sebuah hubungan, dia menghindari sebuah permasalahan yang dia hadapi, yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, baik secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi di sekolah. Bila mereka tidak dapat tindakan tersebut, motivasi bersifat motivasi eksternal, itu motivasi yang ada di dalam diri luar hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, terutama tentunya bagi siswa pasti termotivasi ketika kita berikan sebuah penghargaan atau imbalan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Padahal suatu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan orang lain. Orang yang bermotivasi ini akan bertanya, apa akan saya lakukan apabila saya mendapatkan sebuah hal-hal yang mendorong saya untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau motivasi dan bentuk penghargaan, piala atau dalam bentuk materi. Nah, mereka yang melakukan atau siswa yang melakukan sebuah tindakan ini itu mendapatkan pujian. Jelas kita akan memberikan sebuah pujian kepada siswa ketika dia mendapatkan sebuah penghargaan atau mendapatkan sebuah medali. Tapi sejatinya itu adalah hal yang tidak kita tanamkan. Karena ini bersifat secara eksternal, dan semata-mata itu bersifat dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka lakukan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita nanti tuju kepada semua siswa kita.
Bagaimana kita menjadikan dia orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri, sebelum menghargai orang lain dia menghargai dirinya sendiri, dan menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Orang yang motivasi dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya jika saya melakukan hal-hal seperti ini. Mereka yang melakukan hal sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai kepercayaan. Salah satu contohnya yang tadi disampaikan oleh atau yang disampaikan oleh Bu Arita, bahwa ketika menguliahi Lisi mempercayai tidak melepas atau melepas genggaman tangannya, berarti mempercayai sesuatu hal bahwa apa yang dia pegang memiliki nilai atau unsur yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Maka dari itu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Itu yang kita lakukan kepada siswa, bukan berdasarkan hukuman, penghargaan, itu bukan. Yang nanti diharapkan oleh seluruh guru itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang memiliki keinginan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Karena itu nanti ada nilai kepercayaan, baik nilai percaya yang ada di kelas diri sendiri. Nah, ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi di dalam diri sendiri, atau disebut dengan nilai motivasi intrinsik, bukan nilai. Ketika dia memiliki nilai intrinsik, dia akan digunakan sepanjang hayatnya. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika dia memiliki sebuah nilai intrinsik, di dalam dirinya dia akan bawa sepanjang hayatnya, baik dalam proses dia ketika dia selesai belajar sampai dia nanti menuju ke jenjang lebih yang disebut dengan jenjang lebih luas. Disiplin yang akan dibawa ke dalam diri. Mungkin itu yang saya sampaikan terhadap pemahaman saya tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, tapi kita semua memiliki kebutuhan dasar. Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, itu ada kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau yang namanya survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makanan, dan rumah. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi kebutuhan ini dan kebutuhan 3 lainnya termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, pasangan hidup, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang kebutuhan ketiga itu ada yang namanya kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan
pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, kebutuhan yang keempat itu adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi menurut Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kalau misalnya siswanya tersebut senang dengan belajar, jadi akan lebih semangat untuk belajarnya. Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap diri kita berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, untuk penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Dari tadi kita mendengar tentang paradigma disiplin positif. Jadi dalam paradigma kita harus menciptakan ide-ide yang baru, ya kan? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita sudah menciptakan ide-ide baru. Banyak sekali Bapak Ibu menciptakan inovasi pembelajaran yang berguna pada siswa. Ya, terutama untuk kita semua. Di sini juga dalam membentuk atau membuat sebuah paradigma, kita tentu harus mempertimbangkan kebutuhan manusia, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, serta kita juga harus menciptakan budaya disiplin positif dan meningkatkan perilaku motivasi intrinsik dalam siswa. Nah, untuk itu, untuk kita lebih panas lagi membahas tentang ini, mari kita break dulu sebentar. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mari kita kasih kontak terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar di samping apa kira-kira maksud gambarnya? Nunggu cewek dandan, kamu bisa. Kalau cewek dandan biasanya lama. Bagaimana? Mau uji gimana? Jamuran. Misalnya ada jam, ada murah, hanya itu jamuran, ya. Jamuran, nah? Iya. Uji apa dandan ya uji ya? Next, nah, ini ada nama, maaf selainnya agak mensong sedikit ya. Jadi lebih tidak terlihat begini full, tapi gambarnya udah. Ini saya kasih dulu nama salah satu tempat di Indonesia. Jakarta, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kesini sama-sama ya. Tolong dicek para salah. Ya, baiklah, karena kita sudah merasa lelah walaupun sebentar. Mari kita sama-sama. Saya ingin membahas tentang istilah posisi kontrol. Selama ini kita selalu berdiskusi bahwa orang dewasa bisa mengontrol anak-anak, guru bisa mengontrol siswa. Tapi yang benar adalah siapa yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Siswa tidak bisa kita kontrol. Ya, jadi itu yang selama ini kita berdiskusi seperti itu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh. Nah, ada tokoh-tokoh di sini yang menciptakan 5 posisi kontrol, yang merumuskan 5 posisi kontrol. Dari tadi kita mendengar Diana Gosen dan William Glaser. Dari tadi kita mendengar nama-nama. Siapa mereka? Mereka adalah bestie. Mereka adalah seorang psikiater yang juga merupakan bestie yang sering melakukan riset dan menciptakan buku. Ya, jadi tanggapan Diana Gosen dalam bukunya berjudul Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 bahwa
disiplin di kelas. Nah, menurut William Glasser, jadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasanya guru, orang tua, ya orang dewasa lainnya dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik, kira-kira Bapak Ibu sudah mungkin berpikiran saya berada di posisi mana ya? Kita bahas satu. Oke, kalian maaf, Bapak Ibu tahu bahwa hukuman adalah tekanan. Kita dari dulu sering mendengar begini kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu aja salah. Selalu, pasti kamu selalu terakhir. Begitu. Itu menandakan kalimat-kalimat hukuman. Aku mungkin, saya tidak peduli kamu udah berapa, kamu saya cakap kamu. Gitu. Itu adalah kalimat-kalimat hukuman. Di mana di dalam perkembangan siswa sekarang dikasih hukuman, hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan mereka akan marah sekali sama kita, dendam. Apalagi kita mengajar anak-anak SMK, dia dendam dan tentunya bersifat agresif, sangat agresif. Dan yang paling penting, kita sebagai guru tidak ditempatkan sebagai orang di dalam dunia masa depannya. Siapa sih Bu Krishna? Orang suka ngomel, saya nggak peduli. Begitu ya. Jadi hukuman. Jadi di sini saya tekankan penghukum atau posisi penghukum dari seorang guru merupakan perilaku kontrol yang negatif karena mengarahkan anak-anak menjadi berperilaku negatif. Ya seperti tadi, marah, dendam, dan agresif. Selanjutnya, training pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini juga sama dengan perilaku kontrol negatif yang mengarahkan siswa apa? Mengarahkan siswa merasa tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Misalnya contoh kalimat, ibu sangat kecewa sekali sama kamu, atau berapa kali saya harus bilang sama kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan itu merupakan salah satu atau beberapa kalimat yang membuat murid merasa bersalah. Contoh yang sering saya alami adalah kamu tidak membuat tugas kelompok. Nah, masalah kerja kelompok. Jadi seandainya kita memarahi mereka akan merasa tidak berguna dan mereka akan campur membawa sama kelompok mereka karena mereka tidak berguna. Insecure istilahnya anak-anak sekarang. Insecure sama dirinya, underestimate, betul ya dia, underestimate ya. Iya, menilai rendah dirinya. Jadi yang saya tekankan pembuat rasa bersalah merupakan perilaku kontrol negatif. Jadi Bapak Ibu dan saya pun akan berusaha menghindari. Selanjutnya, ya. Nah, kita sebagai guru SMK sangat-sangat dekat dengan anak-anak. Ini kita umurnya ya seperti saya umurnya 21 tahun dan anak-anak beda 5 tahun lah sama anak-anak SMK. Ya, ini ceritanya ya. Jadi di sini kita kebanyakan dari teman-teman yang masih muda-muda dan yang di sini menganggap siswa itu adalah teman. Sebenarnya ini adalah salah satu perilaku positif. Nah, jadi contoh kalimatnya adalah, ayolah bantu diri Bapak ya. Misalnya, ayo dong buat tugasnya, nanti kamu nggak saya kasih nilai dulu. Terus yang selanjutnya, ayolah kerjakan ya, santai aja sama saya. Ayo kerjakan itu sebagai teman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri ya ini apa kalimat-kalimatnya. Nah, ada 2 hal yang bisa muncul, hal positif sama hal negatif. Saya bilang hal negatifnya ada. Nah, kalau hal negatifnya suatu saat
sebagai teman. Dan tentunya murid hanya berlaku hormat kepada orang-orang tertentu saja, bukan kepada semua orang. Tapi dari segi positifnya banyak. Jadi murid lebih dekat dengan kita, tidak segan bertanya tentang materi yang dia tidak mengerti. Itu poinnya. Jadi bisa kita menjadi teman, tapi dari beberapa hal negatif seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya tekankan teman merupakan perilaku kontrol positif. Karena dia bisa lebih dekat, bisa menerima pergaulan-pergaulan yang baik terutama dari orang dewasa yang memberikan mereka masukan-masukan yang sangat baik. Nah, sekarang pemantau. Nah, di sini saya tekankan pemantau bukan hanya lihat saja, tapi juga sebelum menjadi pemantau, Bapak Ibu juga harus mensosialisasikan peraturan terlebih dahulu sebelum menjadi pemantau. Nah, contohnya, ketika kita mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan IPTS misalnya, ketika muridnya melakukan IPTS, melakukan apa ya namanya praktikum, kita melihat dulu kalau ada yang salah dalam penggunaan IPTS itu. Saya juga bertanya, kalau adik peraturannya gimana ya kalau membuat IPTS? Terus, jadi tadi apa yang sudah kamu lakukan? Nah, dan sanksi atau konsekuensinya kalau kamu salah melakukan IPTS itu apa? Jadi pertama-tama sebagai pemantau jangan hanya melihat saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mensosialisasikan peraturan. Nah, di sini pada pemantau merupakan kontrol positif. Karena apa? Dia akan mengajak siswa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dia akan konsekuensi. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya lagi sekali ya, posisi kontrol lagi sekali yakni manajer. Dan di dalam manajer ini Bapak Ibu mengajarkan kontrol diri kepada siswa. Siswa sendiri dalam manajer, sebagai manajer kita membangkitkan motivasi diri siswa. Nah, tadi kita belajar tentang memantau, bagaimana kita mensosialisasikan peraturan dalam memantau, dan selanjutnya kita ada manajer. Di mana di manajer ini, posisi manajer kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan kelas yang paling sederhana, ya. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita yakini. Nah, saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Bu Wija nanti. Kita buat keyakinan kelas tentang apa yang mereka yakini, nilai-nilai apa yang mereka yakini. Nah, setelah itu apakah seandainya ada siswa yang seperti yang saya lakukan sebelumnya, ada siswa yang melapor sama saya bahwa Bu, si A tidak mau bekerja dengan bekerja kelompok, terpaksa saya tidak memberikan namanya tidak saya cantumkan dalam kelompok itu. Lalu saya bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dalam bekerja kelompok? Oh, saya kalau bekerja kelompok, saya meyakini bahwa kita harus bekerja sama. Apakah kamu meyakininya? Ya, pasti dia meyakininya karena dia sudah melakukan itu. Lalu bagaimana kamu memperbaiki itu situasi? Jangan kita yang memanggil, oh siapa yang tidak bekerja kelompok, sini terus menghadap saya. Kalau seperti itu, kita memisahkan murid dari komunitasnya. Lebih baik, oke, bagaimana kamu bisa melakukan yang memperbaiki situasi ini? Dia akan berpikir. Jadi itu akan membangkitkan kontrol diri siswa. Lalu selanjutnya, apa rencana ke depannya? Itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, kita sebagai guru berupaya bertindak sebagai manajer. Karena apa? Karena sekali lagi kita tidak boleh memisahkan siswa dari komunitasnya. Jadi hasil dari kita menjadi manajer adalah mengembalikan murid tersebut dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah di sini saya sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk membuatnya yang kelas seperti apa, saya akan persilahkan teman saya untuk menjelaskan bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan contoh keyakinan kelas.
Bu Rizal. Baik, terima kasih Bu Krisna. Jadi saya akan lanjutkan dari pemaparan Bu Krisna dalam 5 posisi kontrol. Jadi yang paling ditekankan sebagai seorang bapak ibu guru itu adalah keyakinan kelasnya. Ya, jadi kita akan membahas keyakinan kelas. Sebelum membahas materi ini, Bapak Ibu masih semangat ya? Pak, semangat. Ya, saya lanjutkan. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh Bapak Ibu keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru di sini. Kenapa kita harus memakai helm? Bagian kepala ya. Terus apa lagi? Ya, selain menjaga kepala kan. Takut kena razia polisi gitu ya. Ya, jadi menyelamatkan kepala Bapak Ibu guru ya kalau pakai helm. Kemudian kalau kenapa kita harus memakai masker? Demi kesehatan ya, yang dibilang oleh Pak Sampai tadi ya. Gak kena virus, soalnya jelek kan kelihatan gitu ya. Jadi kedua yang sudah Bapak Ibu bilang tadi yaitu demi keselamatan, demi kesehatan, itu adalah merupakan dua nilai kebajikan dari profil Pancasila. Ya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat keyakinan itu adalah seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid kita, sekolah kita kan sudah mempunyai aturan. Nah, tetapi murid kita belum tahu keyakinannya apa untuk mematuhi aturan yang ada. Contohnya, kita pakai helm untuk menghindari polisi. Padahal tujuan sesungguhnya, keyakinan sesungguhnya memakai helm itu tidak hanya menghindari polisi, tetapi untuk meyakini dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, kalau ada siswa yang terlambat seperti Bu Febri kan setiap hari mewanti-wanti siswanya untuk anak-anak tolong ya besok jangan sampai terlambat lagi. Nah, biasanya siswa itu belum apa sih keyakinannya yang harus dia ubah dari dia tidak datang terlambat lagi. Kalau siswa tersebut belum yakin dengan peraturannya tersebut, dia akan datang tepat waktu hanya demi peraturan saja. Kenapa sih yakin guru? Nah, tidak ada keyakinan dari dirinya dia sendiri atau motivasi dia sendiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah setiap hari melakukan dan mewanti-wanti siswanya untuk melakukan keyakinan tersebut. Ya, next. Jadi keyakinan kelas bisa Bapak Ibu baca di slide-nya. Itu pengertiannya adalah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi dari diri dia sendiri ya. Kita nggak bisa mengontrol sebanyak siswa itu. Jadi kita cuma bisa mengingatkan keyakinan apa yang sudah disepakati. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat keyakinan kelas langkah-langkahnya, jadi saya akan menjelaskan poin-poin penting yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Next, please. Jadi poin penting yang pertama itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi ada tujuannya, ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan itu harus ada tujuan dan manfaatnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi yang luas ya, tidak sempit pemikirannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi diberikan kata-kata yang positif. Contohnya biasanya kan kalau kata jangan itu kan kata yang negatif. Jadi berikanlah kata-kata kepada siswa kita dengan kata-kata yang positif seperti tolong ya besok datang lebih awal atau tepat waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi siswa kita kan sudah banyak pelajaran, tugas atau kegiatan yang lainnya. Jadi keyakinan kelas buatlah seminimal mungkin ya agar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
harus punya pendapatnya sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu guru di sini, baik itu wali kelas atau guru mapel, itu harus selalu mengingatkan keyakinan kelasnya. Ya, kadang-kadang siswa lupa apa keyakinan kelasnya. Ya, ini adalah poin-poin penting yang harus ada dalam keyakinan kelas, dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu paham dengan poin-poin penting ini, baru kita akan melanjutkan cara atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Next. Ya, jadi langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas, yang pertama itu mengajak murid membayangkan kelas impiannya versi apa yang mereka inginkan. Jadi bermimpi mau punya kelas apa, sama dengan Bapak Ibu guru kalau mewujudkan keluarga kan harus bermimpi dulu. Oh, mau kelas yang idaman kayak gimana, atau mau kelas yang hancur atau kayak gimana, itu tergantung situasi dari kelas Bapak Ibu guru yang diajarkan. Kemudian mempersilakan murid melakukan surat pendapat tentang peraturan yang disepakati. Ini jadi seperti yang saya bilang tadi, semua berhak memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar untuk meminta murid untuk menekankan sendiri. Di sini maksudnya Bapak Ibu guru bisa memiliki gaya tersendiri ya di dalam kelasnya, boleh lewat papan tulis atau memberikan kertas kepada siswanya. Jadi kayak kertas memo gitu. Jadi di sana dibagikan kertas memonya, kemudian para siswa memberikan pendapatnya sesuai dengan kelas impian yang mereka inginkan. Kemudian mengajak murid untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Jadi nilai kebajikan ini maksudnya adalah disiplin positif yang ada di dalam profil Pancasila. Ada 5 nilai kebajikan yang ada di dalam profil Pancasila. Ya, itu juga termasuk dalam isi yang ada di SMK Negeri 1 Kelungkung bertintek cermat. Itu merupakan nilai kebajikan dari profil Pancasila. Yang paling penting itu adalah beriman, kemudian peduli, tekun, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, kemudian tanggung jawab ya. Jadi itu sering sekali sudah dilakukan oleh Bapak kepala kita. Nah, itu adalah payung besar dari keyakinan kelasnya, harus ada 5 nilai kebajikan tersebut ya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas itu minimal atau maksimal 7 ya. Jadi biar gampang diingat seperti itu. Kemudian bila mana keyakinan kelas ini bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan sulit untuk dijalankan. Gitu. Kemudian pada saat Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, itu kan masing-masing siswa diberikan kertas ya. Di sana biasanya ada beberapa surat pendapatnya yang sama. Jadi Bapak Ibu guru di sana kelompokkan. Contohnya saat ibu saya tidak suka ibu datang terlambat kayak gitu. Jadi dikelompokkan yang waktu datang terlambat. Bu saya tidak suka kalau setiap hari dikasih tugas. Itu dikelompokkan. Jadi dikelompokkan. Setelah beberapa dikelompokkan, baru mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut. Nah, kita para guru sudah melakukan tersebut ya, yang diberikan papan besar sama kepala sekolah. Jadi itu termasuk keyakinan sekolah yang kita buat. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu wali dan Bapak Ibu yang mengajar kelas tersebut. Jadi buatkan nama dengan tanda tangan, berarti dia menyetujui dan meyakini dari apa yang mereka ungkapkan dalam kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini dipajang setelah dipilih kan, setelah dipilih disortir, kemudian dipilih mana yang disepakati oleh warga kelas tersebut, kemudian ditempel di dinding yang terlihat dan nyata dan setiap hari dilihat oleh siswa. Nah, pada saat menempelkan di dinding ini, Bapak Ibu guru boleh menggambarnya atau boleh diaplikasikan lewat Photoshop atau media grafis lainnya, asal mudah dibaca, mudah dilihat dan mudah
ya. Jadi saya mau contohnya cuma ya hapus ya. Jadi ada di sana biasanya ada slide contoh dari keyakinan kelas. Jadi contoh dari keyakinan kelas itu bisa berupa poster. Oh ya, ini bisa berupa poster itu saya buat di kelas 11 DKJ lewat Photoshop. Yang itu boleh kemudian di print out pakai ukuran A3 kemudian lalu ditempelkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu kemudian kalau yang istilahnya itu yang hormat bekerja rasa diterima dan dimiliki itu merupakan payung besar dari nilai disiplin dari profil Pancasila. Kan tadi saya bilang royong beriman. Nah, teman-teman, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu guru di sini bebas ya, harus seperti punya saya tidak. Jadi bebas mengekspresikan seni Bapak Ibu guru kayak gimana. Seperti itu, ya. Baik, kalau selanjutnya akan dijelaskan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ada kendala bisa diatasi oleh segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Iwayu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya, karena saya kan materi terakhir pembawa isi dari modul yang sudah kita pelajari kemarin, tapi saya yang tanya bawakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bosan dari tadi? Bapak? Oke, siap. Terima kasih Bapak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang segitiga restitusi. Mohon maaf, segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Baik. Oh bukan Bapak, itu tidak boleh di Pak ya? Jangan. Oke, baik. Itu bisa. Nah, jadi segitiga restitusi itu, kalau segitiganya mungkin di matematika sudah sering ya Pak? Ya, segitiga sama sisi, sama kaki, dan sama yang lainnya. Kemudian kalau yang segitiga restitusi ini kita beralih dulu ke kata restitusi. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan budaya positif. Jadi hanya salah satu cara ya Bapak Ibu, tidak wajib ini, ya tidak wajib. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di sekolah sebagai bentuk dari penanaman budaya positif yang akan kita adakan di sekolah. Nah, kalau yang di sebelah kanan saya, tadi juga sudah disebutkan ya, mohon maaf kalau saya salah sebutnya, Diana Dosen. Oke, kalau yang di sebelah kiri itu adalah Dr. William Glaser. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut lagi ya, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya yang sebelumnya. Ya, jadi kita lanjut. Ya, oke. Jadi di slide saya yang berikutnya itu ada dua tampilan Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan itu penjelasannya dan yang di sebelah kiri itu adalah gambar dari segitiga restitusi. Ya. Kemudian kalau segitiga restitusi dari penjelasannya adalah yang pertama merupakan proses dialog. Jadi kegiatan restitusi di sini adalah sebuah dialog. Jadi percakapan, ya percakapan antara kita sebagai guru yang akan memberikan dialog-dialog untuk memotivasi siswa, ya memotivasi siswa yang pada dasarnya dia melakukan kesalahan sebelumnya. Dan kemudian, oke, sebelum saya lanjut lagi, jadi ketika nanti saya menjelaskan restitusi, banyak juga yang nanti akan saya sebut beberapa materi yang sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan saya, seperti tadi disebutkan ada disiplin positif. Kemudian tadi apa lagi Bapak Ibu? Yang sebelumnya? Iya, kebutuhan hidup. Lagi? Keyakinan kelas. Lagi satu. Posisi kontrol, tepat sekali. Ya, benar. Jadi ketika kita sebagai guru akan mengadakan restitusi ini, kita diharapkan ya
sebisa mungkin menjadikan atau memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Alasannya sudah kan tadi? Oke? Masih ingat Ibu atau Bapak? Alasannya kenapa kita kira-kira harus berada pada posisi manajer? Karena boleh deh, dibaca di sini juga boleh. Untuk memotivasi, ya, motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi supaya kita tidak mendikte siswa itu, ya. Jadi kenapa kita harus berada pada posisi kontrol manager supaya siswa dapat mengembangkan potensi intrinsiknya, motivasi intrinsik. Baik, yang berikutnya motivasi intrinsik ini diperlukan supaya nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang kita percaya, yang tadi juga sudah disebutkan dalam keyakinan kelas, itu akan tumbuh sebagai karakter siswa. Dan Bapak Ibu tahu kan artinya kalau sudah itu menjadi karakter siswa, berarti itu akan melekat pada diri siswa. Benar kan Bapak Ibu? Tepat seperti itu? Nah, kemudian untuk proses dialog ini terdiri dari 3 bagian. Jadi digambarkan dengan segitiga restitusi yang sudah disampaikan di bagian, bagian kiri saya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan, sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mohon maaf, Ibu ini kalau saya salah baca bahasa Inggrisnya. Stabilize the identity. Stabilize the identity. Jadi pada sisi yang pertama ini adalah sisi paling bawahnya. Sisi paling dasar itu berprinsip bahwa sebuah kesalahan itu adalah sebuah proses belajar. Ya, sebuah proses belajar. Kemudian yang kedua adalah pada kondisi ini guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi bukan membenarkan, tapi kita membuat supaya dia tidak terus-menerus meratapi kegagalannya dia. Yang berikutnya adalah sebisa mungkin kita tidak mengkritik murid yang sedang melakukan kegagalan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kalau kita terus-terusan, kamu salah, kamu selalu kumpul tugas, kalau sama dengan memberi hukuman, bisa. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau kemarin saya baca itu ada 3 yang mendukung kenapa kita tidak diwajibkan untuk mengkritik secara terus-menerus kesalahan dari siswa. Yang pertama adalah ketika dia melakukan kesalahan, energi yang dikeluarkan ketika dia memikirkan terus masalahnya dia sama dengan energi yang kita keluarkan ketika kita mencari solusinya. Yang kedua adalah ketika kita selalu mengingatkan kesalahannya, mereka ada 2 posisi, menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan dirinya sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Selalu menyalahkan diri sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Ya, kurang percaya diri. Mungkin lebih ini lagi menyakiti diri sendiri. Ya. Nah, kalau seandainya dia menyalahkan orang lain, itu lebih buruk lagi kan Bapak Ibu? Ya, apalagi dia sampai menyalahkan orang lain, sampai menyakiti orang lain, itu lebih buruk lagi. Yang ketiga adalah ketika siswa itu selalu berhadapan dengan masa lalunya, dia tidak akan bisa berkembang, dia akan stuck di sana saja. Baik. Kemudian di sini saya
sampaikan ada beberapa aduan pernyataan yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu melakukan proses 3 restitusi. Iya, yang pertama adalah membuat kesalahan itu adalah suatu yang wajar. Berikutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi kita akan mencari apa? Ya, perbaikan atau solusi atas masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Seperti itu ya kurang lebih. Next, Bu Krisna. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama yang bagian dasar. Kemudian sekarang adalah yang validasi tindakan yang salah. Ini yang ada di bagian, kalau dari saya di kanan, ya, di kanan, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa itu pasti mereka ingin memenuhi satu atau beberapa kebutuhan yang merasa mereka kurang. Kalau misalkan kebutuhan apa, misalkan kalau muridnya Bapak Ibu di kelas itu main game ketika Bapak Ibu menjelaskan, kira-kira kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi? Jadi ada yang sudah dijelaskan sebelumnya 5 kebutuhan itu, kemungkinan dia sedang memenuhi kebutuhan. Iya, benar sekali. Kesenangan. Ya, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu kemungkinan dia sedang mencari sesuatu yang dia butuhkan. Berikutnya adalah guru akan menggeser pemikiran ke stimulus respon ke proaktif. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya, stimulus respon itu seperti apa. Kalau yang proaktif itu bagaimana dia mencari sendiri tentang apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhannya yang dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Berikutnya adalah pernyataan atau pertanyaan yang kita sampaikan pada fase ini diharapkan tidak memojokkan siswa. Ya, karena kembali ke tadi, kita tidak boleh terus-menerus memojokkan siswa. Jadi semakin kita membuat siswa itu bersalah, ya sudah diskusi gitu kan? Tidak bisa. Oke? Selanjutnya, ajukan pertanyaan yang bisa. Mengajukan pertanyaan pada fase ini yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Kemudian kamu bukan melakukan ini tanpa suatu alasan kan? Seperti itu misalkan. Mohon maaf, saya balik dulu. Yang berikutnya adalah kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi saya sebut, kebutuhan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif ketimbang yang kamu lakukan sebelumnya. Bagaimana menurut kamu? Seperti itu misalnya. Apakah bersediakah kamu mempelajari metode yang lain itu? Ya. Nah, ketika fase ini bagaimana kita sebagai guru memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa? Apa yang kira-kira ingin dipenuhi oleh siswa itu? Baik. Ibu Krisna, mohon next. Yang sisi berikutnya adalah sisi di bagian kiri. Itu ada menanyakan keyakinan atau seek deep belief. Seek deep belief. Yaitu pada teori kontrolnya ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan motivasi intrinsik. Kalau sekarang bajunya baju PGRI motivasi intrinsik atau tidak, Bapak Ibu? Oh iya. Yang selanjutnya adalah saat perilaku telah divalidasi. Jadi yang pertama itu, yang paling dasar itu sudah kita validasikan, sudah
kemudian langkah yang kedua juga sukses kita lakukan, sudah kita validasi. Berikutnya, maka kita dapat mengaitkan keyakinan kelas yang sudah dipahami sebelumnya oleh siswa. Jadi sebelum kita melakukan restitusi ini, ada baiknya kita melakukan keyakinan kelas dulu. Oke? Kalau saya kebetulan saya bukan jadi wali, jadi saya hanya melaksanakan ini dengan siswa yang saya ajar. Jadi saya mencoba melaksanakan ini. Maka ajukan pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan, yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, untuk ketiga ini, apakah harus semua kita lakukan dari awal sampai akhir? Jawabannya berdasarkan yang saya baca, kita bisa hanya melaksanakan yang terakhir ini saja, yang menanyakan keyakinan kelas. Tapi kembali tergantung pada masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan masalahnya tidak begitu berat, kita bisa hanya menanyakan, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya? Krishna. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati dan disetujui. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus punya kesepakatan kelas dulu. Kalau tidak ada, berarti kita tidak punya kesepakatan sebelumnya. Ya, kita tidak ada yang dituju, gitu maksudnya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin Bu Baby lebih tahu ya kalau di BK ya. Kalau orangnya tidak mau berubah susah juga ya Bu ya. Kemudian berikutnya adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Berikutnya perlu adanya suatu usaha dari pihak yang akan mengadakan restitusi. Jadi perlu usaha ya. Kalau misalkan kita tidak mengusahakan kegiatan restitusi ini ya sudah tidak bisa diubah lagi. Berikutnya adalah perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Atau tanyakan kapan mereka akan mau mengubah dirinya. Seperti itu. Lagi satu, segitiga restitusi ini. Kenapa kita harus melakukan segitiga restitusi? Jadi yang saya sampaikan di sini ada 3. Ada nggak yang lain? Ada. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa temukan setelah Bapak Ibu sudah melakukan restitusi. Kalau di sini yang kami pelajari kemarin itu seperti ini, dan kebetulan yang saya rasakan juga sama. Karena saya mencoba melakukan restitusi ini di kelas. Yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, ya. Tapi sekarang sudah proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa restitusi ini dilakukan hanya sekali, nggak bisa. Kalau saya sudah melakukan 3 kali, jadi ada perubahan sedikit, mungkin hanya beberapa persen, nggak bisa 100%. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi yang tadi saya sebutkan, stimulus respon itu kita kesampingkan, kita akan membuat siswa yang kita pun juga Pak. Selanjutnya adalah yang terakhir, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Lagi satu, tanggung jawab. Jadi siswa akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka yakini, apa yang mereka sepakati sebelumnya. Ini contohnya. Tapi saya mohon maaf ya, kalau videonya itu mungkin tidak terlalu bagus untuk dilihat, tapi semoga ini membantu. Jadi yang pertama saya lakukan menstabilkan identitas. Mohon maaf mungkin suaranya tidak bisa didengarkan.
dia main game di jam saya. Dia main game dengan temannya, tapi dia ngajak temannya gitu. Jadi otomatis kan kelas jadi tidak kondusif. Walaupun saya memang memberikan proyek, tapi kalau misalkan mereka tidak kondusif di kelasnya kan kurang bagus gitu. Ya baik, tapi nggak bisa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk implementasi ini bukan hanya saya yang punya, tapi rekan-rekan CGP yang lain juga punya. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu senggang bisa tengok-tengok sebentar di channel YouTube kami. Tapi tidak berbarengan ya, satu-satu. Saya punya satu, Bu Ali, Bu Wijaya, sampai Pak Komang itu punya satu. Karena kami kemarin sama-sama melakukan segitiga restitusi ini di kelas kami masing-masing. Jadi kami sama-sama mencoba restitusi ini. Baik, di stop nih. Ya, cukup dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2023. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah dengan adanya perubahan paradigma pendidikan yang menyesuaikan dengan realitas sekarang, maka perlu diterapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pihak sekolah wajib mengevaluasi secara bersama-sama tentang penerapan disiplin yang ditegakkan. Dengan mempertimbangkan 5 dasar kebutuhan manusia dan pengetahuan mengenai posisi kontrol, guru wajib membuat keyakinan kelas. Jika dalam pelaksanaan keyakinan kelas ada murid yang bertindak di luar keyakinan tersebut, maka guru melakukan kegiatan segitiga restitusi. Setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung berharap kita bersama-sama dengan rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung membangun budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kelungkung sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan untuk memberikan refleksi dari kegiatan kami. Terima kasih atas waktunya Om Sosialisasi yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah serta calon guru putra. Saya dengar kira CGT selalu dengan P. Saya kira CGT ini kayak itu selalu sekali atas P dan P. Ternyata P ya, calon guru putra. Terima kasih juga kepada calon-calon guru putra yang lagi SMK Negeri 1 Kelungkung atas usahanya, atas jerih payahnya sampai sudah jalan, sampai ada kegiatan seperti ini. Setelah saya simak dari paparan calon-calon guru putra, sangat-sangat saya antusias sekali, apalagi dikaitkan dengan kegiatan kesiswaan yang saya aman, yang menjadi tugas saya sendiri. Karena apa yang disampaikan itu rasanya di zaman sekarang ini, zaman reformasi, zaman maju, apalagi zaman kurikulum merdeka, saya sebetulnya sudah dari 28 tahun menjadi guru belum bisa berubah, walaupun beberapa kurikulum yang ada sampai saat ini, sampai kurikulum merdeka, saya masih memiliki kebiasaan mengajar masih seperti kurikulum 13 atau kurikulum yang 75 ya, masih berpusat kepada guru. Dulunya ada kurikulum berpusat kepada murid, sekarang ada kolaborasi murid dan guru. Masih saya tetap kebiasaan saya masih berfokus kepada kebiasaan mengajar berpusat kepada guru. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Bali kalau mengikuti kurikulum yang ada yang sampai saat ini sampai merdeka, rasanya anak-anak itu akan seperti selamanya sapi membalikong. Hanya dia mendengarkan, tidak saja, dia tidak akan mengerti. Apalagi pelajaran membaca secara Bali. Nah,
mungkin Bapak Ibu di SMA, SMP, dan SD sudah pernah belajar bahasa Bali seperti itulah. Kalau belajar bahasa Bali memakai aturan atau kurikulum yang dari awal ada kurikulum 13, ada kurikulum yang revisi 13 dan lain sebagainya sampai kurikulum merdeka sampai saat ini. Nah, saya berbicara atau berbicara masalah apa yang disampaikan tadi, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang dibawakan, tapi secara singkat saja. Dari apa yang disampaikan tadi, saya tertarik dengan istilah apa yang terakhir tadi ya, yang terakhir di atas terakhir. Dan atasnya itu ya keyakinan kelas. Ini sangat tertarik. Kenapa? Yang lainnya tertarik juga. Karena itu kan berkaitan dengan pikiran kelas. Karena itu masalah siswa, masalah yang ada di Indonesia. Yang saya tanyakan antara keyakinan dengan kata kerja itu mungkin ada enggak dasar membedakan atau persamaan. Mungkin itu pas saya setelah mendengar di Hamadi karena keyakinan di kelas itu harus dibuat lagi di keyakinan kelas, apakah sama dengan kemudian kata kerja yang ada di sekolah kita. Nah, saya tambah apa juga keyakinan itu kalau dibaca itu mungkin ada istilah hasil forum kalau dibaca Arab ya mungkin semacam itu ya, mungkin keyakinan itu. Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat di kelas itu sendiri. Nah, oleh Pak sudah barang itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain kan seperti itu kalau keyakinan itu. Tetapi tidak akan lepas dari aturan yang ada di SMK. Guru Putra. Terima kasih pada Bapak siswa yang sudah berintervensi. Kalau saya istilahnya apa yang ada, saya dapat terima kasih banyak ini pada teman-teman Guru Putra yang luar biasa sudah mempelajari, mau belajar. Intinya adalah ada dua motivasi intrinsik dan motivasi instinktif sudah dipapar tadi luar biasa. Kemudian kalau segitiga restitusi sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena pola-pola penanganan anak, bagaimana dia menumbuhkan penyesalan pada dirinya sendiri, itu adalah hal yang luar biasa. Kesadaran pada dirinya sendiri untuk mengakui kesalahan dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu tumbuhkan di anak-anak sehingga mereka itu sadar dengan dirinya sendiri telah melakukan kekeliruan. Strategi dan sebagainya sudah luar biasa. Itu teori-teori belajar dan sebagainya, teori penanganan khusus itu mungkin dibimbing lebih banyak dan sebagainya. Kemudian guru belajar harus tahu itu. Kemudian bagaimana kesepakatan kelas, kesepakatan namanya komitmen masing-masing siswa, komitmen guru, bukan hanya di siswa. Kalau kami di pola-pola ya guru, komitmen guru gimana, maunya apa, sehingga di satu sisi seolah-olah ada aturan itulah perlu kita sepakati bersama, kita taati bersama, kita laksanakan bersama untuk bisa maju bersama. Itu harapan saya. Kalau memang tidak mau maju bersama, mereka melenceng dari aturan, ya udah kita bisa deret aja biar tidak mengganggu. Sama kita mencari warna kuning, tahu-tahu ada warna hitam yang nyeletik dan sebagainya, ya kita hapus saja. Kalau dia mau mengubah ke kuning ya oke, aman bagi kita. Sekarang di sana perlu adanya penyadaran diri, mengubah bagaimana cara berpikir untuk arah itu. Nah, yang paling saya harapkan itu adalah membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Senang melakukan sesuatu itu karena ada motivasi bahagia dari dalamnya. Mudah-mudahan anak-anak menyasar pada mau bahagia. Bahagia di sekolah, bukan hanya senang kalau bisa. Kalau senang gampang. Nggak senang matematika, guru matematika untuk menyenangkan siswa ya jangan masuk dan ajar. Senang muridnya merdeka, bukan itu. Buat mereka bahagia, sadar bahwa mereka apa yang mereka pelajari
motivasi, meningkatkan istilahnya kemauan mengubah diri, selalu mengisi diri. Ilmu itu selalu berkembang. Mudah-mudahan di tahun depan ini kalau tahun ini tahun Januari 2013 kita akan tetap menerapkan pola-pola untuk meningkatkan disiplin itu. Mulai dari mereka masuk, stikernya tolong diikuti stiker motor. Kalau ada yang nanti kami akan minta, tolong guru-guru awal kelas saya untuk mengingatkan kembali. Dan di waktu siswa juga stiker motor. Kenapa perlu? Itulah tujuannya penyadaran sama dengan pakai helm. Kebermanfaatan itu saya sadari. Bukan hanya supaya melanggar dan sengaja. Kita sepakati dengan lalu lintas dan pola lintas. Bagaimana kalau sudah motor pakai stiker dan sebagainya itu motor sehingga pelanggaran itu dihalang. Nah kembali lagi marah ada motor pro kita temukan dan sebagainya. Kita harapkan itu penyadaran muncul karena ingin hidup bahagia, ingin sekolah berbahagia gitu. Anak-anak datang ke sekolah bahagia, tidak ada masalah, masuk belajar, gurunya aman, mengajar, tidak ada di sekolah bilang izin dan sebagainya. Jika seperti tadi saya keliling, sudah saya video kan baru saya minta izin karena gini. Coba kalau mendahului dibilang, kan ada masalah. Itu jadi catatan itu di catatan Pak Budi. Nah seperti itu kami mohonkan Bapak Ibu untuk bisa selalu misalkan. Selamat kepada guru penggerak yang sudah melakukan inspirasi. Kami ucapkan terima kasih dan selalu memotivasi diri, ya baik intrinsik maupun ekstrinsik dari aturan dan sebagainya, untuk selalu meningkatkan diri dan bisa mengimbaskan kepada teman-teman seluruhnya. Terima kasih. Saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang atau terlepas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekolah beserta Bapak Wakil Kesiswaan atas refleksi yang diberikan. Segala bentuk saran, masukan maupun ketua Bapak akan kami jadikan sebagai perbaikan kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak nantinya. Terima kasih rekan-rekan SMK Negeri 1 Kelungkung yang sudah mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sebagai akhir kata, kami ucapkan selamat siang, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ditutur Mulyati, asal sekolah SMK Negeri 1 Kelungkung. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kelungkung. Saya pribadi sangat bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dan sangat bermanfaat untuk saya pribadi mengetahui informasi-informasi tentang disiplin di dalam kelas, budaya positif, kebutuhan hidup manusia, dan lain sebagainya. Sehingga motivasi saya mengikuti kegiatan ini untuk tergerak dan ikut mendaftar di calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih.